Kepolisian Resor Mojokerto berhasil mengamankan peredaran ilegal obat penggugur kandungan. Berikut tersangka dan barang buktinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan rekan Reno Reksa langsung dari Mojokerto. Ya, selamat pagi Reno. Ada berapa kaplet obat yang berhasil diamankan oleh polisi? Selamat pagi Abdi dan juga Vera, tentunya juga dengan pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Mojokerto. Kalau terkait dengan berapa jumlah obat penggugur kandungan yang berhasil diamankan oleh pihak Polres Mojokerto, ini ada sebanyak 2.292 butir atau kaplet seperti itu. Namun yang lebih akan kita dalami bagaimana sebetulnya awal mula kejadian ini bisa kemudian dibongkar oleh teman-teman dari Polres Mojokerto. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander. Selamat siang Bang Doni, mungkin bisa diceritakan kronologinya seperti apa? Bagaimana awal mula polisi di Mojokerto ini bisa membongkar kasus peredaran obat penggugur kandungan ilegal ini? Ya, di sini saya mulai dari awal kejadian, tertanggal 15 Januari didapatinya satu makam yang tidak jelas siapa keluarga dan juga siapa yang dimakamkan. Kemudian tim dari Polsek beserta Polres melakukan pengecekan TKP dan akhirnya kita melakukan sepakat oleh masyarakat untuk membongkar. Dan ditemukanlah satu daging, ya seperti yang dikatakan dari segi kesehatan adalah zigot, yang mana terdiri dari tulang belulang manusia dan juga campuran daging yang belum utuh. Ya, sehingga kami sepakat untuk melakukan proses penyelidikan dan kami bawa ke rumah sakit untuk pengecekan apakah ini adalah janin hewan atau janin manusia. Dan positif ini adalah janin manusia yang belum sempurna dan dikeluarkan secara paksa. Nah, dari situlah penyelidikan ini dimulai. Kami melakukan pengecekan dan juga penyelidikan dengan tim yang kami bentuk dan kami mengungkap tersangka berinisial N, seorang wanita yang membenarkan telah melakukan aborsi dengan menggunakan dan juga meminum obat-obatan yang berjenis dan bernama Sitotek. Dan dari proses ini yang bersangkutan melakukan pembelian menggunakan online ataupun media Facebook, dan kami melakukan pengembangan, melakukan penangkapan tersangka berinisial Z atau juga Zulmi, beratas nama Zulmi, dan juga membenarkan yang bersangkutan menjual obat-obatan ini dengan menggunakan media Facebook dengan menjual sebesar Rp1.500.000 sebanyak satu kaplet ataupun juga satu papan sebanyak 10 butir. Dan yang bersangkutan juga yang memberikan anjuran cara minum. Yang pertama, hari pertama diminum 1 butir, hari kedua diminum 1 butir dan dimasukkan menggunakan paksa masuk ke dalam kelamin perempuan, dan sorenya juga dipaksakan meminum 1 butir dan dimasukkan ke kelamin perempuan tersebut, dan akhirnya janin tersebut gugur. Oke. Itu tersangka Z tadi diamankan di mana, Bang? Di Jakarta. Jadi kami amankan di Jakarta tersangka berinisial Z ataupun juga beratas nama Zulmi di wilayah Tangerang, Banten. Nah, dari situlah kami melakukan penyelidikan karena kami melihat kasus ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami inginkan untuk bisa memutus mata rantai peredaran obat-obatan ini agar nantinya tidak terjual bebas dan juga memutus para pelaku yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan aborsi ini. Baik, kita akan ajak Anda, Vera, Abdi, dan pemirsa untuk melihat barang bukti yang berhasil diamankan. Ini tadi ada nisan, ini yang seperti Bang Doni sebutkan, ini yang makam tadi, penemuan awal tadi ya? Ini adalah penemuan awal, kami temukan satu makam ataupun juga yang bernisan, bertuliskan juga Fulan, tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Ini yang membuat resah warga masyarakat karena tidak bertuan sama sekali dan juga kegiatan itu tidak dilihat oleh masyarakat. Sehingga kami sepakat untuk bisa menenangkan warga masyarakat dan sesuai dengan aturan yang ada, kami melakukan pembongkaran makam. Dan kami temukan zigot ataupun juga kumpulan daging yang mungkin bisa kita lihat bersama dengan tulang belulang yang belum sempurna. Dari situlah kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kita bisa mengungkap sebanyak satu tersangka pelaku utama atau seorang ibu yang mengeluarkan secara paksa dan 7 pelaku yang ada di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah Banten yang melakukan penjualan obat-obatan secara ilegal untuk menggugurkan kandungan. Oke. Baik, selain ada batu, ada nisan, kemudian ini ada obat-obatan, bisa ditunjukkan. Ini ada total 2.292 butir ya, Sitotek ya. Ya, dari 19 box ini kami temukan ada 2.292 butir
obat-obatan berjenis Sitotek yang akan dijual bebas di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan keterangan tersangka objek wilayah pasarnya ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan juga Sumatera. Ini yang sudah diedarkan oleh para pelaku dengan menggunakan media Facebook ataupun juga media online. Dengan mereka memberikan objek jualan yang akan menggugurkan kandungan ini, ya, sehingga warga masyarakat yang ingin melakukan suatu tindak pidana yang bersifat aborsi sangat mudah untuk menghubungi pelaku, dan pelaku juga sangat mudah untuk mengirimkan obat-obatan tersebut. Ketika ada pembongkaran 2.292 obat Sitotek yang dijual secara marak di masyarakat, sebetulnya apa goal dari teman-teman kepolisian? Apakah memang berkaca pada tingginya kasus aborsi di Mojokerto, Bang Doni? Ya, kalau saya melihat dengan kasus ini, kita secara kemanusiaan juga harus bisa menilai bahwa memang ada beberapa kasus yang mulai marak. Yang pertama di wilayah wilayah Mojokerto Kota kemarin juga mengungkap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan aborsi, dan setelah itu 2 minggu setelahnya kami dari Polres Mojokerto mengungkap juga kasus aborsi, sehingga niatan kami sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia untuk meningkatkan empati kami untuk nantinya bisa mencegah apabila nantinya warga masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana seperti aborsi dan yang lain-lain untuk betul-betul jangan melakukan lagi, dan kita memutus mata rantai penyebaran obat-obatan ini agar tidak dijual bebas, karena ini sangat berbahaya dari aspek kesehatan dan juga dari aspek pidana serta dari aspek agama. Demikian. Terima kasih AKBP Doni Alexander, Kapolres Mojokerto sudah bergabung bersama kami. Demikian Vera dan Abdi, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Reno atas laporan Anda langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.